Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi ini, kita berdoa dahulu ya. Ya Pak. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Bisa. Dimulai dari yang sini dulu. Dengan siapa? Saya Nadia Abel Maharani. Panggilannya Nadia. Oh iya, yang selanjutnya? Saya Putri Ansari, panggilannya Tila. Ya yang ini? Ya yang ini? Perkenalkan, nama saya Ayo Anjani, biasa dipanggil Alia. Yang ini? Perkenalkan nama saya Til. Yang ini? Perkenalkan, nama saya Tania. Oh iya, di sini kita sudah kenal semua ya. Yang pertama-tama hari ini kita akan membahas materi tentang adaptasi lingkungan baru. Ada yang sudah tahu apa belum tentang adaptasi lingkungan yang baru? Belum. Ya, yang pertama yaitu adaptasi lingkungan baru adalah kunci keberhasilan hidup di tempat yang baru. Seperti kita beradaptasi di lingkungan yang baru, contoh dari berpindah tempat, terus menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, begitu ya. Ya Pak. Bapak kali ini akan mengasih pertanyaan terlebih dahulu untuk anak-anak. Apa yang kalian rasakan setelah masa-masa SMP berpindah ke SMA? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Iya Mbak, apa? Lingkungan baru, masa lingkungan sekolah baru, terus ketemu teman-teman baru, seperti itu Pak. Oh iya, ada lagi yang mau menjawab? Oh iya Mbak. Kalau di SMA terus temennya dibedakan jadi dua, ada kelas IPA sama kelas IPS. Oh iya, perbedaan IPA dan IPS ya. Dan yang kedua, mengapa adaptasi itu penting? Ada yang tahu nggak anak-anak? Mengapa adaptasi itu penting bagi kita? Saya Ya, apa Mas Lukman? ya karena dengan kita cepat beradaptasi atau beradaptasi itu mungkin kita bisa lebih cepat menyesuaikan ke lingkungan sekitar ya Pak. Oh. Memudahkan kita untuk berinteraksi ke sesama mungkin, atau menerima orang lain, menerima hal-hal baru lah. Oh iya, hal-hal baru ya. Mengapa adaptasi itu penting? Karena peluang baru adaptasi membuka pintu untuk pertumbuhan dan pengalaman yang berharga. Yaitu jika kita beradaptasi di lingkungan yang baru, itu kita pasti akan menemukan cara-cara yang lebih baru untuk kita memulai di lingkungan yang baru itu. Sebentar, hari ini kita lihat posternya dulu aja ya, kita akan jelaskan di sini. Yang pertama, cara menyesuaikan diri di sekolah. Pelajari situasi lingkungan baru. Nah, hari ini kalian juga masuk baru ya ini di kelas ini. Ya. Nah, kita mempelajari situasi lingkungan baru terlebih dahulu. Terus setelah itu kita mencari informasi sekolah. Yang ketiga, menjadi diri sendiri. Dan yang keempat, menghargai sesama. Yang menghargai sesama itu menghargai sesama teman ya. Terus yang selanjutnya, kenali dan hadapi guru. Jika kalian tidak kenal dengan guru yang sangat dekat, atau ibaratnya kita gak kenal sama sekali,
pasti terasa tidak nyaman dan tidak enak ya. Iya, Pak. Dan yang ketiga mengikuti MPLS, dan yang selanjutnya mengetahui aturan di lingkungan yang baru. Jika kalian tidak mengetahui aturan-aturan yang di lingkungan yang baru, kita pasti akan disepelekan orang-orang yang sudah menempati terlebih dahulu ya. Dan yang selanjutnya berbaik sangka. Kita itu sebagai sesama manusia harus selalu berbuat baik dan saling tolong menolong. Jangan ada hal-hal negatif di pikiran kita untuk menjelekkan teman-teman yang ada di sekitar, apalagi kita itu pindahan ke tempat yang baru. Di sini ada slogan, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan, karena air membentuk dirinya sendiri ke dalam bejana yang mengandungnya. Dan yang selanjutnya ada poster jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa itu kita sebelum memulai pelajaran hari ini jangan lupa berdoa seperti yang kita pertama tadi awal-awal ya. Terus yang kedua, jangan malas mencatat. Siapa yang di sini suka malas mencatat? Ada, Pak. Oh, Mas ada. Oh, Widodo, ada Widodo ya pasti namanya. Oh ya. Lukman itu juga iya Pak, ya Lukman. Ya ya. Iya, Pak. Gak saya lelan. Jadi kita itu jangan malas-malas mencatat, karena mencatat itu penting bagi kita untuk mengingat apa yang kita pelajari selama ini. Dan yang ketiga, mengulang kembali dan berlatih. Kita itu jika belajar jangan cuma sekali dua kali, tapi harus berkali-kali mengulang kembali sampai kita bisa. Dan terus berlatih. Dan yang selanjutnya ada belajar efektif yang menyenangkan. Ini ada slogan ya. Katakan selamat tinggal nilai jelek. Ini motivasi buat kita yang harus selalu jangan menganggap nilai-nilai yang kita dulu yang pernah itu jangan dianggap nilai yang jelek, sangat jelek sekali. Kita harus pede lah untuk mengerjakannya. Ini ada slogan lagi, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka harus. Dan yang selanjutnya ada, kalau ingin sukses dan berprestasi di segala bidang, maka lakukanlah dengan prinsip bahwa aku akan berjuang dengan usaha di atas rata-rata yang dilakukan orang lain. Jadi kalau kita itu ingin sukses dan berprestasi, maka kita harus berjuang mati-matian, harus berusaha sekeras-kerasnya. Kita harus pede kalau usaha kita itu di atas orang-orang yang kita saingi itu. Terus yang selanjutnya ada, janganlah engkau berpikir tentang dirimu sebagai seonggok materi semata, padahal di dalam dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas. Nah ini contohnya, kita harus yakin kalau kita itu punya wadah dan ilmu yang tak terbatas sebenarnya. Jadi kita jangan malas-malas belajar, jangan malas-malas berlatih. Terus selanjutnya ada poster 10 cara belajar efektif. Yang pertama, belajar tidak hanya menghafal tapi juga memahami. Yaitu kita belajar harus memahami inti-inti dari yang kita pelajari tadi. Kalau kita cuma menghafal saja tapi tidak dipahami, apakah kita paham betul-betul? Tidak. Yang kedua, membaca adalah kuncinya. Kunci dari kita belajar itu adalah membaca. Dan yang ketiga, catatlah pokok-pokok pelajarannya. Pokok-pokok pelajarannya yaitu ya inti-inti tadi, kita catat, kita sharing, kita hafalkan.
Terus yang keempat, hafalkan kata-kata kuncinya yang saya bilang tadi. Yang kelima, pilih waktu belajar yang tepat. Kita memilih waktu belajar di saat kita yang longgar, yang nyaman, yang otak kita itu harus refreshing itu. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang nyaman dan mengasihkan. Contohnya kalau kita belajar itu harus ada bersendau gurau seperti itu. Dan yang paling nyaman itu biasanya malam. Dan yang ketujuh, membuat kelompok belajar. Kita di sini membuat kelompok belajar. Nanti saya akan kasih kelompoknya ya. Yang kedelapan, belajar dengan praktik langsung. Nanti kita juga akan praktik langsung. Bapak akan menyuruh kalian mencontohkan peragakan langsung ke depan ya. 9, kembangkan materi pelajaran yang sudah diajarkan. Kita mempelajari ini harus mengembangkan, jangan diam di tempat seperti air yang mengalir itu. Yang ke-10, belajar juga perlu istirahat. Kalau kita belajar terus gak istirahat, masa otak kita apa nggak capek kalau belajar terus? Terus yang selanjutnya ini ada jerat hukum bullying. Siapa yang di sini suka membuli orang? Ada nggak? Wah, Lukman ini suka membuli ya? Hobi. Oh, hobi. Membuli siapa, Mas? Ya kalau dulu kucing. Oh, kucing dibully. Bagaimana kucing ini dibully ya, Mas? Mulai sekarang stop bullying. Di sini kalau kita membuli orang bisa terkena pasal 76C UU nomor 35 2014. Dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, ya Mas. Nah, ya ini tadi. Terus yang kedua ada pasal 54 UU nomor 35 tahun 2014. Anak di lingkungan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak fisik, psikis, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru maupun pihak lain. Jadi jika ada kekerasan bisa laporkan kepada pihak berwajib ya Mas. Terus yang selanjutnya ada adaptasi emosional dan mental. Kita jika beradaptasi emosional dan mental ini harus mengenali emosi, sadar terhadap perubahan perasaan selama beradaptasi. Yang kedua ada manajemen stres. Gunakan teknik relaksasi dan aktivitas fisik. Dan yang ketiga ada dukungan psikologis. Cari bantuan profesional jika diperlakukan untuk kesehatan mental. Seperti kita datang ke psikolog ya. Dan kesimpulan dan tip praktis untuk adaptasi yang efektif. Pahami lingkungan. Riset dan observasi adalah langkah awal. Dan kedua, kelola emosi. Gunakan teknik pengendalian stres dan cari dukungan. Dan yang ketiga, bangun koneksi. Jalin hubungan positif dengan komunitas. Yang keempat, jaga keseimbangan. Sesuaikan fisik, sosial, dan mental secara harmonis. Dan di sini Bapak mau minta tolong kepada anak-anak untuk maju ke depan untuk mencontohkan menerima siswa baru yang beradaptasi, yang pindah sekolah dari dulu dan menerimanya ke kelas ini. Bisa apa tidak anak-anak? Bisa. Ya, silakan maju ke depan untuk mempraktekkan ya semuanya. Ini ibaratnya siswa terus ada kelas yang baru, siswa baru.
bagaimana tanggapannya anak-anak yang sudah lama. Ini ada yang mau jadi siswa barunya siapa? Aku. Mana coba? Oh, ini Lukman jadi siswa baru aja ya. Terus yang di sini siswa lama-lama ya. Terus jika kamu mau bergabung ke teman-teman yang sudah ada di sini terlebih dahulu, Kenalan dulu. ya pokok perkenalan seperti itu. Teman-teman, saya murid pindah dari Papua, dari Merauke. Nama saya Lukman Hakim. Biasa dipanggil Lukman. Ya. Sudah begitu saja mas. Sudah. Kamu nggak perkenalan kan, kamu beradaptasi di lingkungan yang baru. Kan saya suruh praktekkan kamu beradaptasi di lingkungan yang baru. Mungkin mungkin teman-teman ini mau berkenalan dengan saya, mau nggak? Mau. Tanya dong. Nama siapa mas? Tuh. Namanya siapa mbak? Putri. Nama siapa mbak? Oh ya. Oh, oke, terima kasih teman-teman sudah kenalan. Iya. Kamu yang kenalan. Sudah. Lukman Hakim. Lukman Hakim. Iya. Ya sudah. Wah, Merauke. Kok pindah ke sini jauh banget? Ikut nenek. Mas Lukman ini sudah tahu apa belum? Ini tadi yang Mas Lukman lakukan cara beradaptasi di lingkungan yang baru seperti ini tadi. Sudah paham belum? Mam? Paham. Sudah paham? Sudah paham semua ya anak-anak? Ya udah, silakan duduk. Kali ini yang terakhir Bapak akan membagikan lembar LKPD ya. Nanti anak-anak dikerjakan di rumah saja. Setelah itu dikumpulkan ke Bapak. Saya bagikan satu-satu ya. Mulai dari sini. Ini. Yang ini. Yang itu nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Minggu depan bisa kalian kumpulkan ke Bapak ya. Ya sudah Bapak, pada pagi hari ini saya tutup materi kita pada hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.